bareng-bareng. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa penjelasan Pak Dokter membawa solusi bagi kita semua yang ada di ruangan Zoom ini Pak Dokter. Dan ini semakin memperkuat apa yang Pak Dokter sampaikan sebelum-sebelumnya, stop kolesterol, jangan makan kolesterol, dan itu ternyata kelihatan persis pada waktu membahas empedu. Bagaimana kantung empedu itu bekerja luar biasa, sangat keras untuk bisa mensintesis daripada lemak itu sehingga bisa dikonsumsi. Tapi ternyata ada keterbatasan karena pola makan kita yang kurang sehat, terus setiap hari kolesterol masuk, akhirnya ya sudahlah, give up, tidak mampu lagi. Akhirnya endapan-endapan mulai terbentuk dan masalah baru muncul kepada kita semua, Pak Dokter. Nah, tetapi alhamdulillah Pak Dokter tadi juga tidak menggambarkan betapa suramnya ya orang yang mengalami batu empedu itu, tetapi juga ada solusi. Nah, solusinya itu harapannya adalah bisa diterapkan oleh kita semua yang ada di ruangan Zoom ini dan juga bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin pada malam hari tidak hadir, tapi bisa disampaikan karena teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini Pak Dokter adalah duta-duta One More Indonesia yang akan berbagi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa luar biasa produk One More juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi batu empedu tersebut, Pak Dokter. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik Pak Dokter, kita masuk ke tahap tanya jawab nih Pak Dokter. Siap, siap. Monggo Pak Taufik. Ada beberapa chatting tadi saya baca Pak Taufik, saya baca sedih sekali dari Bu Siti karena sudah dioperasi, baru kenal sekarang produk One More. Nggak apa-apa, nanti bisa ceritakan ke yang lain lagi. Silakan. Iya. Ini kebetulan ada yang mirip ini Pak Dokter. Ini dari Bu Indah, Kota Pasuruan. Nah, beliau menyampaikan begini, saya didiagnosa kolelitiasis akut, Pak Dokter. Kondisi saya sekarang ikterik sklera. Nah, apakah ini perlu tindakan operasi? Begitu Pak Dokter. Jadi ini belum sempat operasi nih Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Yulis. Mbak Indah, saya tidak melihat chattingnya, tapi ini pertanyaan mewakili semua. Ketika berbicara di kolesistitis atau peradangan kantong empedu, belum berbicara di tingkat sampai terjadi batu. Tapi kalau sudah kolelitiasis, sudah betul-betul terjadi litiasis, benar terjadi litos atau batu, maka berbicara di batu. Tapi ada hubungan lagi dengan jaundice, dengan ikterik atau dengan kuning. Nah ini yang jadi persoalan, karena di sana ada bilirubin. Bapak-Ibu sekalian, bilirubin harus keluar, kemudian akan ngalir, bukan ngalir sebetulnya, akan dipakai juga, bilirubin juga akan dipakai lagi, sama hanya dengan garam empedu. Nah, persoalannya ketika terjadi peradangan itu selalu dengan 5. Setiap ada peradangan selalu dengan 5 gejala inflamasi peradangan. Dari mulai sakit, kemerahan, bengkak, kemudian demam atau fever, dan terakhir fungsiolesa atau tidak berfungsinya organ tersebut. Maka ketika terjadinya inflamasi, akan muncul beraneka ragam gejala, termasuk ikterik di dalam skleranya. Jadi di bagian mata yang putih itu maka akan tergambar kekuning-kuningan. Itulah yang disebut sebagai ikterik sklera. Itu sudah menggambarkan adanya satu gangguan. Dari mulai liver, ke kantong empedu, ke pencernaan, itu sudah mulai gangguan. Dan pasti orangnya lemas, orangnya susah makan, mual, dan seterusnya. Nah, pertanyaan dari Ibu Indah, apakah harus dioperasi atau tidak? Saya akan selalu tolong pending dulu. Jangan tempatkan operasi itu yang terakhir. Sekali lagi, tempatkan yang terakhir. Ayo kita renungkan dulu, kita sama-sama. Saya tidak ingin mendorong ke arah sana ya, tapi tolong pikirkan dulu. Kita punya produk One More pertama. Tadi sudah jelaskan dari sisi produk.
Tapi kemudian, Mbak Indah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar akar permasalahannya apa. Kalau kita menyadari akar permasalahannya adalah dari lemak, dari kolesterol, maka langkah pertama kita adalah puasa. Kebetulan kita masih puasa nih, tinggal 1 hari 2 hari nih. Puasa tidak makan lemak. Puasa tidak makan kolesterol. Gantilah makanan yang tidak mengandung kolesterol. Kalau sudah terjadi batu, kalau sudah terjadi peradangan, kalau sudah terjadi terik, gejala, dan seterusnya, Pak Taufik, teman-teman semua, ini harus jadi catatan penting kita. Harus keras. Karena batu itu keras. Kita mau milih sekarang mau menunggu batunya yang keras atau kita yang berikhtiar dengan keras. Makanya selalu kalimat saya stop. Puasa. Puasa itu berarti stop. Lebih baik puasa, tidak makan kolesterol, tidak makan lemak. Kita pilih tadi dari belimbing. Semua buah tuh. Kita pilih buah. Buah apa yang kita suka. Mau dirujak setiap hari. Mau bikin jus setiap hari. Dan fresh ya. Jus langsung dikonsumsi. Jus yang bukan jus beli atau jus kemudian disimpan dulu, tidak, tapi fresh dan tidak ditambah apa-apa. Kalau jusnya asam atau buahnya asam, maka nikmati asam. Kalau pengen menikmati durian, ya duriannya nikmati, nggak usah berpikir apa-apa. Kita ingin berusaha ke sana. Pending dulu operasinya. Lakukan itu, kemudian makanan di betul-betul lebih banyak buah, lebih banyak sayuran, lebih banyak ubi dan seterusnya. Rubah makanannya kemarin-kemarin. Gunakan produk. Bu Indah cuma ada PNG, tempelkan PNG. Bu Indah cuma ada produk lagi Omevia, kombinasikan dengan Omevia. Dan selalu prosesnya seperti itu. Nggak usah berpikir apa-apa, ada 1 silakan, ada 2 silakan, ada banyak, luar biasa hasilnya. Nah, kapan harus dioperasi? Ketika kita tidak berhasil. Ya, kita artinya tidak berhasil kita adalah Tuhan yang maha menentukan loh. Yang penting kita berusaha dulu. Kapan kita harus operasi? Ketika kita sudah tidak berhasil. Itu boleh. Tapi tolong keras. Berikhtiarlah yang keras agar kita tidak masuk ke dalam konteks operasi. Karena ketika operasi akan sulit sekali. Permasalahannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena akar permasalahan tidak pernah ditekankan keras-keras. Saya ingin menekankan justru akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah kolesterol. Akar permasalahannya adalah lemak. Cari dulu akar permasalahan. Ini saya senang banget ini, Surasa Kodim. Cari dulu akar permasalahan ini. Kalau sudah tahu baru terapkan terapi. Nah, ini saya setuju banget. Sekarang akar permasalahannya dari mana? Kalau setuju tadi, maka saya akan ke arah sana. Kalau akar permasalahannya itu, yuk kita selesaikan. Ingat ya, seluruh produk dari PNG mempunyai efek yang saling membantu satu sama lain. Antiinflamasi akan didapatkan dan seterusnya. Ini akan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan awal dari diskusi ini akan merangsang teman-teman untuk bisa memberikan masukan lagi, memberikan komentar dan seterusnya. Silakan. Makin banyak kita berdiskusi, makin banyak kita mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mendapatkan solusi terbaik buat kita sama-sama. Silakan Pak Taufik, kembalikan ke forum. Saya senang sekali karena banyak chatting sekali, udah luar biasa ini chattingnya. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Intan. Ini dari Jakarta. Ya. Siap. Saya ada batu empedu 3,1 BL ya. Bulan yang lalu saya MRI. Ini dia tulis 1,8 M 1N08. Mohon nanti dibantu, ini istilah teknisnya Pak Dokter. Saya menolak di laser. Saya pakai PNG slim selama 3 minggu. Memang perut saya mulai mengecil, tapi rasa sakitnya masih terasa. Oh iya Pak, paru kanan saya kebetulan paru kanan saya kebetulan sudah dipotong. Apakah ada treatment lain agar rasa sakit itu bisa hilang, Pak Dokter? Inilah yang saya ceritakan tadi, Pak Taufik. Bu Intan, saya mohon maaf ya. Inilah yang saya ceritakan tadi. Ketika kita sudah berbicara dipotong, berbicara dioperasi, dan seterusnya, maka perjalanan itu banyak sekali. Rasa sakit itu adalah signal, rasa sakit itu adalah berita.
berita ketidaknyamanan tubuh kita. Sehingga keluarlah mediator-mediator atau keluarlah zat-zat yang akan menghasilkan rasa sakit. Jadi balik lagi, paru-paru sudah diambil, kita tidak berbicara di kasusnya, sekarang sudah ada batunya. Saya sudah mengingatkan dari awal, perjalanan penyakit itu tidak akan buru-buru, tidak akan ujuk-ujuk, pasti panjang, dan satu dengan yang lain keterikatan. Sekali lagi, satu dengan yang lain terikat pasti, berhubungan pasti. Paru-parunya, livernya, batu empedunya, nanti kondisi yang lain pun sama. Jadi Bu Intan, saya minta dengan sangat betul-betul, kalau ingin tidak ada rasa sakit, rasa sakitnya juga ingin hilang betul-betul, maka betul-betul harus keras. Sekali lagi, Bu Intan harus keras mengikuti apa yang kita diskusikan sekarang, yaitu merubah semua. Bu Intan sakit, maka ingin merubah untuk tidak sakit. Ingat ya, kita ingin hijrah, kita ingin berpindah dari rasa sakit menjadi tidak sakit. Maka harus pindah. Kalau sudah harus pindah, berarti harus merubah. Dan merubahnya itu banyak. Pola pikirnya harus berubah, makanannya harus dirubah, aktivitasnya harus dirubah. Kalau memang tadinya complicated, harus dibuat sederhana. Efektif. Yakin bakalan efektif. PNG-nya efektif, omega-nya efektif, melatoninnya efektif. Tempelkan. Bismillah, niatkan, doa kita sama-sama punya doa. Maka kemudian hijrah kita berhasil. Dari rasa sakit menjadi tidak sakit. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu Bu Intan. Sekali lagi, tidak perlu ragu karena ini nanti akan dinikmati sama Bu Intan. Dan Bu Intan akan bercerita kepada orang lain. Meskipun paru-paru sebelah kanannya sudah diambil, satu lobus katakanlah, satu bagian, tinggal sisa bagiannya, tapi kemudian pernafasan akan baik karena kita mengalami perubahan. Demikian juga dengan batu empedunya. Sekarang tidak mau di laser. Artinya adalah tidak di-open, tidak dibuka langsung, tapi kemudian melakukan laparoskopi, kemudian dilakukan penembakan dengan laser. Boleh, saya sangat setuju balik. Tunggu dulu. Karena kita ingin melakukan satu perubahan dalam tubuh kita dan apa sih doa kita sama-sama? Yang membatu itu mudah-mudahan menjadi melty lagi. Mudah-mudahan menjadi tadi saya sudah diskusikan, melumer lagi. Tolong pikirkan sekarang, yang sekeras itu target kita, batu yang sekeras itu bisa nggak kita lumerkan dengan kita bekerja merubah pola-pola kita. Ketika itu terjadi, dan kemudian USG lagi, atau laparoskopi lagi, atau judulnya apapun pemeriksaan, entah itu CT scan dan sebagainya, ketika itu dilakukan lagi, maka kita punya pandangan. Oh ternyata ada perubahan dari sekian senti, ternyata berubah. Saya tidak tahu senti atau milimeter ukurannya di sana. Tapi paling tidak itu akan mengalami satu perubahan. Dan kita yakinkan ada perubahan. Ayo kita rubah, gunakan produk, tidak lagi makan lemak, tidak lagi makan kolesterol. Rakuslah dengan buah, sekali lagi rakuslah dengan buah-buahan. Jus buahan yang disukai sama Bu Intan, maka kita akan mengalami perubahan. Olahraga dilakukan semampu kita. Tidak perlu kita mengejar target lagi. Targetnya adalah kita tidak ingin ada rasa sakit. Olahraganya tidak jadi target, tidak olahraga prestasi. Cukup dengan jalan kaki, cukup dengan stretching, cukup dengan meditasi, cukup dengan yoga, cukup dengan pernafasan, katakanlah. Silakan pilihkan di sana sehingga kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan lagi ke Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi dipertanyakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini rata-rata pertanyaan yang masuk itu bertanya sikap apa yang harus diambil manakala dokter menyarankan harus dioperasi. Begitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Mariani dari Bandung. Nah, beliau mengatakan bahwa tantenya itu kena batu empedu, Pak Dokter. Dan sudah meradang. Kemudian kalau pakai one more bisa sembuh apa enggak ya, Dok? Kemudian dikatakan bahwa di sini masih berbentuk pasir, jadi belum berbentuk batu.
tapi masuk pasiran begitu. Tetapi Betul. Pak dokternya menyarankan untuk operasi. Gitu. Nah, ini Bu Rina ini minta penguatan dari Pak dokter, apa yang seharusnya? Apakah mengikuti saran untuk operasi atau pakai produk One More? Demikian, Pak dokter. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bu. Siapa tadi namanya? Lupa saya. Bu Rina Mariani dari Bu Bandung. Rina Mariani. Saya tidak ngelihat chattingnya. Mudah-mudahan nanti akan bisa mengikuti. Apa namanya? Balik lagi ke kondisi tadi. Karena di operasi, kita atau yang bersangkutan atau keluarga itu harus menandatangani, menyetujui tindakan operasi oleh dokter. Kalau tidak ada persetujuan, tidak ada informed consent, maka tidak akan terjadi operasi itu. Kita sudah berbicara, konsekuensi operasi, ada konsekuensinya, dan dokter pasti menyampaikan. Pasti menyampaikan bahwa konsekuensinya setelah operasi dan lain sebagainya itu pasti ada. Nah, sekarang pilihan ada di Ibu Rina. Pilihan ada di kita. Kalau saya selalu menganjurkan, bisa nggak dipending? Nggak usah lama-lama sekarang kita bicaranya. Mau bicara 15 hari, ayo 15 hari. Mau bicara 1 bulan, ayo kita 1 bulan. Tolonglah pending dulu. Pending dulu dan gunakan apa yang kita diskusikan sekarang. Ibu Rina tidak boleh konsumsi lemak lagi, tidak boleh konsumsi seluruh makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Makanannya adalah ubi, makanannya adalah jagung, makanannya adalah kacang-kacangan, makanannya adalah buah, sayuran yang disukai, dibuat jus, dibuat apapun, lakukan itu semua 15 hari aja. Atau tadi saya mengingatkan lagi Pak Julius menggambarkan makan buah apel hijau. Ayo kita lakukan 15 hari aja. Atau 1 bulan katakanlah lakukan. Sebelum kita putuskan untuk operasi. Jadi operasi terakhir. Atau operasi nomor 2 lah. Nomor 1 yang kita diskusikan sekarang. Gunakan produk. Omevia ditempelkan, melatonin ditempelkan, PNG ditempelkan, stem cell ditempelkan, semua. Kita lihat pemeriksaan berikutnya. Setelah apa yang kita lakukan, kalau memang tidak berhasil, sekali lagi saya katakan, kalau memang kita tidak berhasil dengan usaha kita, harus operasi, berarti ketentuan yang maha besar memang harus operasi. Tapi kita sudah berusaha. Kira-kira masih menjawab atau tidak, pasti konteksnya sama. Ibu Rina saya tidak tahu usianya berapa, tapi lakukan olahraga. Kenapa sih dokter Chu selalu mintanya olahraga? Karena sama. Ingat ya, kantong empedu itu organ loh. Dia punya otot. Dia akan berkontraksi, bekerja memompa. Nggak mungkin kantong empedunya dicopot terus suruh olahraga sendiri, nggak mungkin. Ini gambaran ini lucu, lelucon, tapi nggak mungkin seperti ya. Kalau kita olahraga, ya kita dengan niat kita olahraga menyehatkan badan kita, berarti menyehatkan kantong empedu kita. Yang tadinya inflamasi, yang tadinya peradangan, akan berkurang peradangannya. Apalagi produk. Produk sudah tidak ada diskusi lagi. Produk pasti efektif mengatasi peradangan. Produk akan efektif mengembalikan fungsi, karena produk One More, ingat ya, produk One More bukan antiinflamasi saja. Bukan ini, bukan itu, karena bicaranya adalah nutrisi. Nutrisi akan memperbaiki organ kita, termasuk kantong empedu. Sekali lagi, termasuk kantong empedu, karena organ kita seluruhnya baik, dan fungsinya akan baik. Yakinkan itu dan kita lakukan 15 hari, 1 bulan, dan seterusnya. Silakan. Demikian Pak Taufik, mudah-mudahan kita bisa merangkumnya nanti. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan yang senada, jadi saya bacakan saja penanyanya, tapi sudah terjawab dengan Pak Dokter tadi. Itu dari Yanes, Papua. Menanyakan sama Pak Dokter. Jadi kalau memang bisa tidak dioperasi, produk One More-nya apakah bisa membantu? Begitu Pak Dokter. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa pola makan harus diubah, stop kolesterol, kemudian gunakan produk-produk One More. Iya, selalu pertanyaannya, ya, Pak Taufik, selalu pertanyaannya adalah bisa menyembuhkan atau tidak, bisa menyembuhkan atau tidak. Nah, ini selalu pertanyaan ke sana. Ini harus disiasati, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pertanyaan sederhana sekarang, ketika kita menandatangani operasi, apakah kita di sana ditulis menyembuhkan batu empedunya? Tidak menyembuhkan.
Karena batu empedunya diambil, sekali lagi batu empedunya diambil, kantong empedunya diambil, tapi manusia itu masih hidup. Dan akar permasalahannya tidak pernah diselesaikan. Sehingga komplikasi yang terjadi akan ada lagi walaupun kantong empedunya sudah tidak ada. Kantong empedunya sudah tidak ada, batu empedunya tidak ada. Ingat loh, masih ada ginjal, masih ada paru-paru. Itu akan berlanjut. Dan ketika sekali lagi dikasih luka di dalam perut kita, luka sekecil apapun termasuk laparoskopi, tusuk menusuk, maka dia akan menjerit, ada luka di sana. Ketika luka itu terjadi, maka protes akan terjadi lagi dalam tubuh kita. Jadi jangan bertanya apakah produk Panmor akan memberikan jaminan sembuh. Kenapa? Karena kalau pertanyaan ini dimunculkan lagi, maka kita akan muncul di satu konteks keraguan yang tinggi. Kini usaha kita loh, bukan usaha orang lain. Usaha kita dengan niat kita yang tulus, dengan niat kita yang kuat. Doa kita sama, Pak Yonas di Papua. Yuk kita niatkan sekarang bahwa kita ingin merubah dari batu empedu menjadi tidak batu empedu, dari sakit menjadi tidak sakit. Dengan usaha kita, bukan orang lain, bukan menggantungkan kepada pisau operasi, bukan menggantungkan kepada obat. Setelah usaha kita tidak berhasil, silakan. Jadi saya tidak ingin jaminan, nanti dokter Stu nggak memberikan jaminan, nanti balik lagi ke saya. Saya sendiri tidak menandatangani apa-apa. Saya tidak memberikan satu jaminan, tapi kita harus sama-sama yang punya keyakinan yang sama. Ini baru saya ngelihat Bu Intan Yulia 3,3 batu empedu 3.1 bulan yang lalu di MRI 1,8 0,8 menolak di laser. Ini tadi sudah bicarakan. Silakan Pak. Kira-kira jawabannya itu mungkin yang sama ya. Silakan Pak Taufik. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Baik Pak Dokter, ini ada kecemasan Pak Dokter. Karena kalau gejala batu empedu itu kan sakit perut juga Pak Dokter ya. Betul, betul. Tapi kan sakit perut itu belum tentu batu empedu Pak Dokter. Kan gitu. Jadi iya, ini, saya setuju banget nih. Pertanyaan dari Pak Amsudin dari Lombok Utara. Beliau ingin ini Pak Dokter, indikator-indikator yang jelas kalau kita itu kena batu empedu itu seperti apa sih yang dirasakan, gejalanya yang nampak seperti apa begitu Pak Dokter? Iya, iya. Nah. Dilihat dari organnya, maka kantong empedu, liver dan pankreas itu adalah bagian dari pencernaan. Jadi kita tidak akan lepas dengan gejala-gejala seperti halnya mual, tidak mau makan. Itu pasti akan terjadi, apalagi dari awal. Maksud saya tidak ingin, saya udah baca sekarang Pak Amsudin nih. Pak Amsudin, Assalamualaikum. Pak Amsudin dari Lombok Utara, mohon dijelaskan apa gejala yang berhubungan dengan adanya batu empedu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin nunggu teman-teman semua kena batu empedu karena udah tahu gejalanya. Bisa diterima nggak sekarang pembicaraan? Jadi pengen tahu gejalanya supaya sadar nih, oh saya batu empedu atau tidak. Perjalanan kita bukan ke sana. Selama kita konsumsi lemak, selama kita konsumsi kolesterol, maka itu tinggal nunggu waktu, Pak Amsudin. Tinggal nunggu waktu, pasti akan terjadi batu empedu. Jadi sekarang pertanyaannya, sekarang saya balik, mau nunggu gejalanya tahu, kemudian kita tahu dan batu empedu baru berubah, atau kita merubah dari sekarang setelah kita diskusi malam ini? Karena akan berbeda. Gejalanya tuh sederhana. Saya udah katakan tadi 5 ini aja. Setiap ada peradangan, setiap ada sesuatu pasti ada 5 ini. Mungkin demam tidak terlalu demam, tapi sakitnya luar biasa. Sampai nungging-nungging sakitnya itu luar biasa. Nggak bisa hilang dengan dikasih tadi udah bicarakan. Tadi udah ada batu empedu, kemudian ada paru-parunya sudah bermasalah, sudah diambil, dan sakitnya tidak hilang-hilang. Karena batu empedu. Dikasih obat apapun sampai ke tingkat tramadol, katakanlah yang mendekati ke arah opium, itu pun tidak hilang sakitnya. Yang saya ingin isyaratkan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ketika sakitnya batu empedu, itu berarti protes yang luar biasa dari tubuh kita. Kalimatnya adalah, wahai majikanku, segera bertobatlah. Waduh, kalimatnya kacau kalau sampai ke situ. Artinya kita memang harus menghadapi itu.
Sakit luar biasa, Pak Amsudin. Tapi jangan nunggu terasa sakit. Kita harus ngerubah dari sekarang. Tempelkan segera produk One More supaya kita tidak menerima gejala itu. Karena gejalanya tidak mau makan, mual, sakit, itu sama semua. Mirip dengan kita, waduh ini sakit mah doang, minum obat mah. Nggak ada gunanya sama sekali. Kita memelihara sakit mah, tiba-tiba batu empedu. Karena bicaranya sudah mulai MRI, udah USG, nah baru akan ketahuan kalau kita ada batu empedu. Nah ini harus kita siasati betul-betul Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali atas pertanyaannya karena ini yang akan memberikan gambaran yang sama. Ini di bawahnya juga sama, ada Ibu Nunung nih, Bu Haji Nunung. Dok, malam dokter mau tanya, diagnosa dari dokter sudah harus operasi. Nah, tapi ini membentuk yang tadi itu ya. Coba pikirkan sekarang, apalagi dalam konteks yang belum membantu, masih dalam bentuk pasir, artinya adalah batunya itu masih kecil-kecil. Mungkin nggak menjadi lumer lagi? Kalau kita punya kekuatan yang sama, sekarang berapa orang ini luar biasa, karena saya melihatnya ada 424 orang. Yuk kita doa sama-sama untuk yang kena batu empedu sekarang. Kita sama-sama berdoa, semoga batu empedu itu menjadi lumer lagi dengan apa yang kita diskusikan sekarang. Kita punya kekuatan bareng-bareng. Ada produk One More, ada diskusi, ada forum seperti ini, maka saya berharap tidak ada operasi. Atau pending dulu operasinya. Pertanyaan mengenai menjamin atau tidak, kita sisihkan. Ayo kita sama-sama bekerja dulu. Kalau tidak berhasil, baru kita nyatakan, oh ternyata tidak berhasil. Oke. Tapi bukan itu konteksnya. Yuk kita yakinkan bahwa kita diskusinya untuk yang positif. Demikian Pak Taufik untuk pertanyaan tadi dari Pak Amsudin. Terima kasih banget, ini pertanyaannya bagus sekali. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lina, Pekanbaru. Apakah ada hubungan batu empedu dengan GERD dan luka usus? Yang terakhir apa? Yang terakhirnya apa Pak? Luka usus, Pak Dokter. Oke. Sama. Oke, perjalanannya sama. Yang terakhir terus kemudian berikutnya apa? Kalau pakai produk One More, produk apa saja? Kemudian ditempel di mana? Ini selalu nih pertanyaan yang saya jawab, yang terakhirnya tempel di mana? Transdermal itu adalah satu sistem menghantarkan atau mengirimkan materi, dalam hal ini adalah nutrisi, kandungan-kandungan yang ada di produk, melalui kulit. Dari kulit, di videonya juga kita sering lihat, maka akan masuk di dalam peredaran darah yang sangat halus sekali di bawah kulit kita. Sudah disediakan tempat pembuluh darah. Pembuluh darahnya pasti pembuluh darah vena, bukan pembuluh darah arteri, karena yang mengambil itu adalah vena. Setelah itu akan ngalir ke seluruh tubuh kita. Masuk ke jantung, masuk ke semua. Artinya, kalau saya buat sederhana, kenapa sih ditempel di leher? Karena di leher ini ada pembuluh darah besar. Ya. Kenapa ditempel di selangkangan? Karena di selangkangan ada pembuluh darah besar. Nggak usah jauh-jauh, sekarang di tangan ini aja. Kalau misalkan saya kurus seperti ini, di sini ada pembuluh darah yang kelihatan sekali. Tempelkan di sini aja udah dahsyat. Tempelkan ke tensi, tekanan darah misalkan. Mohon maaf ya, tekanan darah sering di sini yang dipakai. Karena di sini ada nadi besar. Berarti kalau ada nadi besar, ada vena besar juga. Maka ketika ditempelkan di sudut kubiti ini, itu pun akan mendapatkan hasil yang sama. Karena peredaran darahnya banyak. Persoalannya sekarang, disentuh tidak? Diperhatikan nggak yang tempat yang sakitnya? Nah, kalau ingin memperhatikan tempat yang sakit, tempel di sana juga nggak ada masalah, kecuali dalam posisi yang masih intak, yang masih utuh. Tidak luka, tidak busuk, lain persoalan. Tempelkan di tempat yang sakitnya. Kalau sekarang bicaranya GERD, katakanlah sekarang. GERD, katakanlah kita bicara lambung. Oh, lambungnya sudah tempelkan antara ini. Sekarang ada apa namanya, iga kita, di ujung iga kita, di apa namanya, tulang apa ini, kalau bahasa saya kadang-kadang susah sekali. Di sini ada kipoid itu ujungnya di sini. Tempelkan di sana. Karena akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang bicaranya produknya apa? Nah, ini yang jadi persoalan, produknya apa? Kalau One More bisa bikin satu produk tapi semuanya isinya sama, kan nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis kombinasi itu diperlukan sekali. Sekali lagi, nah pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya antara GERD, batu ginjal, dan luka usus? Pasti hubungannya jelas. Kenapa? Karena faktornya adalah makanan.
Kenapa orang kena GERD? Kenapa orang asam lambungnya tinggi? Atau nanti mungkin minggu berikutnya kita akan bicara GERD. Kenapa tinggi asam lambungnya? Karena makanannya. Makanannya apa? Makanan yang susah dicerna. Makanan yang susah dicerna apa sih? Lemak. Balik lagi sekarang. Lemak lagi. Kalau kita makan daging, kita makan ikan, itu susah banget diambilnya nutrisinya. Karena perlu asam lambung tinggi, perlu enzim tinggi, perlu garam empedu tinggi atau asam empedu tinggi, itu semuanya perlu tinggi semua. Jadi pasti akan terjadi GERD. Nah sekarang ada yang tidak kena GERD, ada yang tidak kena gastritisnya, tapi batu empedunya. Kenapa? Karena liver juga memproduksi kolesterol. Semua tuker, semua kan sangat berhubungan. Bagaimana dengan luka di usus, termasuk luka di dalam lambung kita? Balik lagi, karena sudah capeknya si lambung kita, capeknya usus kita, maka terjadi luka. Luka umumnya adalah di lambung kita, dengan GERD-nya kemudian sampai terjadi perforasi. Itu pun karena faktor makanan. Kenapa faktor makanan? Karena asam lambung dikucurkan banyak sekali, sehingga mengiritasi lapisan terdalam dari lambung kita. Ingat ya, kalau saya bayangkan sekarang ada berlapis-lapis, lambung sendiri berlapis-lapis Bapak Ibu sekalian. Ketika lapisan pertama sudah terkoreng karena iritasi asam lambung, nanti lapisan kedua, lapisan ketiga, pada akhirnya adalah bolong. Masih satu persoalan. Tadi persoalannya adalah GERD yang tidak selesai-selesai sampai terjadi rasa panas sekali di sini karena asam lambung bisa naik, kemudian terjadi inflamasi atau peradangan yang ada di dalam kerongkongan kita, di atas kita, sampai ke paru-paru. Sampai terjadi kanker osofagus, itu karena GERD. Sampai terjadi kanker lambung, itu karena GERD. Sampai Helicobacter pylorisnya tidak pernah sembuh-sembuh karena asam lambung kita. Jadi pasti berhubungan antara batu empedu dengan GERD, dengan luka di dalam lambung, terutama lambung. Karena kita bicaranya di makanan. Demikian jawaban yang tadi. Pak Taufik, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini tadi awal mula Pak Dokter menjelaskan tentang fungsi hati itu luar biasa, banyak sekali Pak Dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Utami, Bu Utami, Jambi. Bagaimana Dok dengan kasus hepatitis B? Oke. Nah, perbedaannya adalah ketika berbicara di virus, kan tadi sudah berbicara. Virus sendiri bisa di apa istilahnya? Dinetralisir karena fungsi liver yang cukup baik. Tapi sekali lagi, atau ginilah. Ini kebetulan bicaranya virus dan kita akan menyinggung pasti ke COVID juga. COVID masuk dalam tubuh kita dalam bentuk virus. Hepatitis masuk dalam tubuh kita dalam bentuk virus. Dan kalimat dari dulu tidak pernah berubah. Infeksi virus adalah limited disease. Adalah suatu penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya. Oleh tubuh kita sendiri. Oleh apa? Dilawannya oleh antibodi. Jadi seharusnya hepatitis pun akan sembuh dengan sendirinya. Oleh tubuh kita. Kalau livernya bisa melawan. Persoalannya adalah ketika dilihat lagi kadarnya masih tetap tinggi. Antigen, kemudian antibodinya dan lain sebagainya, itu pemeriksaan serologinya ternyata masih mengarah dia masih aktif juga hepatitisnya. Nah, lalu bagaimana sekarang konteksnya dengan yang tadi? Persoalannya sama. Kalau kita bisa memelihara kesehatan kita, maka hepatitis pun, apalagi sekarang sudah berbicaranya sudah canggih banget. Hepatitis selesai, hepatitis vaksinnya sudah ada dan semua orang sudah divaksin dengan hepatitis. Maka kita tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu takut lagi dengan konteks hepatitis B. Nah, persoalannya kemarin saya sudah cerita. Kemarin saya cerita adalah mengenai fatty liver, perlemakan hati. Memburuk nih semua. Dari tadinya hepatitis, ada infeksi, kemudian memburuk sampai terjadi sirosis hepatis, sampai terjadi kanker hati. Proses yang sama dengan fatty liver. Nah, jadi konteksnya siapa sih yang memberatkan liver itu? Ya diri kita sendiri. Liver itu punya tugas berat seperti yang Pak Taufik sampaikan. Kalau tugasnya itu berat dan diperberat oleh kita, karena kita makanannya dari luar biasa, beratnya luar biasa,
maka jangan berharap hepatitisnya juga selesai. Nah, ini jadi konteksnya. Jadi kita harus menyadari bahwa penderita hepatitis hal yang sama. Kita lakukan pola yang sama yang kita diskusikan, manfaatkan produk OneMore dan periksa lagi. Serologinya diperiksa lagi hepatitis seperti apa. Livernya diperiksa lagi, rutin diperiksa sehingga kita punya gambaran bahwa liver kita berfungsi dengan baik. SGPT, SGOT-nya dan seterusnya termasuk gejala-gejala yang dirasakan oleh si ibu yang tadi bertanya, itu pun hal yang sama. Demikian Pak Taufik, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Karena yang lain mungkin ada yang pertanyaan yang lain. Silakan. Hepatitis B, kemudian perlemakan hati, dan kita bicara ke batu empedu, hal yang sama. Konteksnya kita selesaikan dengan yang sama. Demikian, terima kasih. Baik Pak Dokter, ini saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Henry, Jogja. Pak Dokter, kebetulan kami sedang bersama pasien. Pasiennya ini kasusnya adalah penyempitan saluran empedu, terus ada kolesterol, ada lagi asam urat, ada lagi diabetes, Pak Dokter. Diborong ini. Beliau bertanya, apakah bisa produk OneMore menanganinya? Nah, selalu pertanyaannya ke produk OneMore. Tidak pernah bertanya produk apa yang sudah dipakai selama ini. Paham maksud saya ya? Ketika produk itu dipakai berulang-ulang, bahkan seharian, bukan cuma sehari 2 hari, mungkin sudah berbulan-bulan, tidak pernah bertanya ke dokternya, dok ini bisa menyelesaikan kondisi saya nggak? Asam urat saya seperti apa? Diabetes saya seperti apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika OneMore bisa menyelesaikan nggak? Nah ini yang kadang-kadang lucu. Kalau produk hormon pasti dipantau bisa menyelesaikan atau tidak. Tapi kalau produk yang lain atau obat dalam hal ini tidak pernah bertanya ke sana. Ini kebetulan ada Dr. Herni. Dr. Herni akan pasti akan memberikan satu gambaran yang sama. Nggak ada yang menanyakan itu sama sekali. Jadi saya ingin mensiasati bisa selesai dengan produk OneMore. Asalkan balik lagi. Akar permasalahan dari semua. Kenapa asam urat? Karena yang dikonsumsi makanan yang mengandung bahan untuk terjadinya asam urat. Kenapa kolesterol? Karena makanan yang dikonsumsinya mengandung lemak dan kolesterol. Kenapa diabetes? Ingat penjelasan saya, diabetes bukan berorientasi pada karbohidrat, tapi berorientasilah pada lemak. Jadi konteks yang terjadi pada kasus di Jogja adalah karena lemak. Kalau karena lemak, maka stop dulu lemak. Baru bicara OneMore. Ketika lemak di stop, makanannya tidak mengandung lemak, makanannya tidak, kalaupun lemak-lemaknya yang sehat, makanannya tidak mengandung kolesterol, sama sekali tidak mengandung kolesterol, berarti ubi, buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian itu tidak mengandung kolesterol, maka satu unsur sudah kita dapat. Kemudian produk OneMore, tempelkan semua pramuk. Kalau laki-laki tempelkan Gentleman Night di akhirnya. Ya, kelihatannya Pak Dokter ada gangguan sinyal ini ya. Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu koneksi Pak Dokter kembali, ini kita ringkas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa masalah utamanya adalah karena pola makan kita yang banyak mengandung kolesterol. Nah, bagaimana kita sekarang pola makan kita ubah untuk mengurangi ya atau stop kolesterol. Nah, kemudian juga Pak Dokter tadi menyampaikan bahwa untuk kasus-kasus kesehatan khususnya batu empedu itu
produk-produk One More itu bisa digunakan, tetapi tentunya dengan juga dibantu mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Juga dibantu dengan olahraga yang teratur, kemudian berpikir positif. Dan kemudian jika ada di antara Bapak Ibu atau mungkin keluarga ya yang mengalami batu empedu, maka saran Pak Dokter tadi adalah untuk pending dulu atau jangan segera operasi, tapi gunakan produk One More dan juga menggunakan konsumsi buah dan sayuran ya. Itu yang didahulukan, paling tidak 15 hari sampai 30 hari Bapak Ibu. Nah, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kita ataupun saudara kita. Dan tadi di sini ada pertanyaan juga yang senada ya Bapak Ibu. Jadi saya sarikan saja, tapi intinya apa yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah di-cover oleh Pak Dokter tadi. Baik, Pak Dokter, apakah sudah ada di room ini, Pak Dokter? Mohon bantuan, Pak Pras. Ya, Pak Taufik, saya sedang komunikasi dengan dokter, jadi dokter minta maaf sedang terlempar keluar karena koneksi. Iya. Sebentar lagi akan coba masuk. Nah, mungkin kalau boleh di sini juga ada dokter Herni dari Manado, mungkin bisa memberikan sedikit pengalaman mungkin di lapangan atau bisa menceritakan sedikit kesan dari apa yang disampaikan oleh dokter Setio tadi sambil menunggu kedatangan dokter Setio. Mungkin dokter Herni bisa berbagi sesuatu. Baik, silakan Dokter Herni berbagi kepada kita semua yang ada di ruangan Zoom ini. Halo, Assalamualaikum, Shalom, selamat malam. Selamat malam Bu Herni. Mohon Iya, di luar spotlight biasa. Bu Herninya Pak Pras. Oke, silakan Bu Dokter. Iya, selamat malam, luar biasa. Terima kasih, ini memang kaget ditunjuk tiba-tiba. Iya, memang kalau untuk masalah penyakit yang seperti ini ada polilitiasis dan ada juga yang kadang ada juga yang sirosis, hepatis atau hepatitis dan macam-macam yang terdapat di batu empedu dalam tubuh kita. Jadi kalau pengalaman ke pasien-pasien ya mungkin lebih ke arah saya rata-rata juga saya kasih solusi melalui produk One More dan luar biasanya ada pasien saya juga yang saya sudah tempelkan untuk produk One More itu ada PNG dan juga ada yang saya tempelkan B12 sama ada dekamin juga. Jadi saya sukanya supaya pasien lebih total produk, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi rata-rata pasiennya memiliki kesaksian dan itu pun saya sampai kaget saya dapatkan di lapangan bahwa pasiennya ada yang responnya reaksinya hanya 20-an menit ya. Reaksi mereka dalam tubuh jadi ada yang langsung keluar toksin-toksin melalui keringat ya atau lewat kencing ya. Jadi banyak sekali kesaksian mereka sehingga mereka lebih fresh, lebih segar dan akhirnya saya karena mereka sangat percaya dan juga sudah yakini akhirnya ada beberapa pasien juga yang ngambil paket sudah tidak ragu karena pertama memang kita kalau menganjurkan untuk produk One More jadi awalnya memang kita kasih PNG awalnya tetapi setelah mereka yakin mereka mau yang totalnya ada dekamin, ada B12, sama PNG dan juga akhirnya mereka semakin percaya dan mereka ambil ada yang paket brown. Nah itu saya juga nggak sangka bahwa luar biasa produk One More ini di beberapa pasien saya yang sudah banyak pembuktiannya dan luar biasanya ternyata dengan masalah penyakit batu empedu saja produk One More itu bisa memberikan pemulihan yang
kita tidak bisa di luar nalar medis juga ya, maafkan Pak Dokter ya, mungkin kalau di lapangan yang dokter dapatkan juga ya, mungkin di luar nalar medisnya kita bahwa ternyata luar biasa produk dari One More ini responnya. Ada beberapa pasien yang bisa cepat, ada juga yang metabolismenya ya beda-beda ya untuk metabolisme, tetapi rata-rata dahsyat, cepat, dan luar biasa produknya untuk pasien-pasien ini. Untuk masalah-masalah penyakitnya ya seperti batu empedu dan yang penyakit-penyakit lainnya dari masalah ini mungkin dokter sudah lebih jelaskan lebih detail tadi. Jadi kita tetap harus menjaga juga ya kesehatan dari pola makan kita ya, dan juga kita juga tetap harus pola hidup kita juga harus banyak dengan pergerakan, olahraga, tapi jangan terlalu telat tidur, juga capek ya, biasanya itu akan mempengaruhi proses metabolisme di fungsi hati kita, seperti itu. Tetapi kita nggak usah takut karena solusinya sudah ada di PT One More International, luar biasa. Selebihnya untuk materi malam hari ini sangat luar biasa, dokter sudah mengupas ya malam hari ini untuk materinya. Jadi sekian dari saya, itu saja mungkin tambahan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Dr. Herni. Malam. Ya, Bu Dr. Herni. Terima kasih. Ini luar biasa. Mungkin ini Bu Dokter, ada saran Bu Dokter. Ini ada pertanyaan dari Pak Saleh di Makassar. Itu Pak Taufik, sebentar boleh minta tolong? Minta tolong Pak Pras untuk mengizinkan Dr. Setia menjadi co-host. Dr. Setia masuk dengan device lain. Silahkan dilanjut Pak Pras, Pak Taufik. Iya. Bu Dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Saleh Makassar. Itu rata-rata mereka itu nggak sabar ya kalau misalnya kena tumor, kanker atau ada benjolan. Itu pinginnya kan cepat selesai begitu kan. Kalau dengan proses katakanlah herbal begitu, itu butuh waktu lama katanya begitu kan. Sehingga ambil jalan pintas operasi begitu. Karena itu lebih cepat begitu katanya Bu Dokter. Nah, kira-kira ada saran Bu Dokter untuk Pak Saleh nih. Jadi jangan cepat langsung memutuskan operasi begitu. Ini Pak Dokter sudah hadir ini. Silakan Bu Dokter dulu sebentar. Waduh, memang luar biasa pertanyaan dahsyat ya malam hari ini. Iya, memang kalau kita melihat peluang ya, untuk saya juga ya memang seperti yang saya jelaskan tadi itu di luar nalar medis ya. Bahwa ternyata ada beberapa pasien yang sekalipun kronis tetapi karena ini salah satunya kita harus tanamkan keyakinan mereka terhadap produk. Dan juga kita jangan ragu-ragu juga. Kalau dari kita harus menggunakan juga produk, pastinya kita juga pemakai sebelum kita mengedarkan seperti itu atau mempromosikan begitu. Jadi kita jangan ragu kalau ada keraguan dari diri kita sendiri, maka untuk meyakinkan seseorang itu pasti sudah sangat minim ya hasilnya. Tetapi kalau kita yakini itu dan kita kasih kepercayaan yang sebesarnya full untuk mempromosikannya ke pasien, maka mereka akan yakin dan semangat. Ini salah satu yang paling kita harus ambil itu adalah keyakinan ya. Keyakinan, saya selalu mengatakan berdoa, pasti umumnya pertama berdoa, dan yang kedua yakin dengan produknya, maka pasti akan ada keajaiban ya. Dan itu ada beberapa pasien saya yang saya tidak sangka ternyata ada yang kronis mungkin ya Pak Dokter, mohon maaf. Itu juga ada yang cepat sekali ada perubahannya. Itu luar biasa, tapi memang jangan setengah-setengah kita kasih produknya. Nah, untuk hal itu kita harus meyakini mereka dengan produknya. Sebaiknya kalau pasien yang seperti ini dengan keadaan kronis begini, atau ada yang juga masalah batu empedu atau polilitiasis, apalagi sudah ada sirosis juga, hepatitis seperti itu, ya kita harus paket. Dan kalau misalnya paket, pastinya akan lebih maksimal hasilnya seperti itu. Nah, itulah yang saya dapatkan di lapangan. Setelah mereka pakai paket yang maksimal, maka sekronis pun itu saya tidak sangka bahwa bisa secepat itu. Mungkin untuk kecepatan waktunya itu untuk proses pemulihan mereka mungkin ada berbeda-beda.
mungkin dengan tingkatan penyakitnya yang sangat kronis otomatis ada dalam 1 minggu, ada juga yang sebulan ya. Tapi kalau di luar nalar saya, ada juga pasien saya yang hanya dalam waktu beberapa menit, itu yang saya sampai kaget. Awalnya dia memang memang kelihatan nggak fresh, pokoknya sudah down memang karena penyakitnya ya, yang sudah sangat mereka keluarga juga sudah tahu bahwa dia ada penyakit yang tidak bisa lagi ya, tidak mungkin di luar nalar mereka itu bahwa bisa sembuh, tetapi itu bisa secepat itu, dalam waktu secepat itu bisa ada pemulihan. Nah, saya tidak bisa menjudge ya, sebagai kami juga sebagai dokter tidak bisa langsung menjudge ya bahwa orang itu akan secepatnya sembuh dengan produk ini. Tetapi kami tetap selalu memberikan keyakinan. Salah satunya doa, keduanya itu keyakinan kepada mereka untuk produknya. Maka kalau mereka pakai dengan penuh keyakinan 100% dan mereka aplikasikan itu, dan pastinya saya sudah memberikan ya blueprint ke otak mereka untuk bahwa ternyata mereka bisa pemulihan dengan produk ini. Nah, dan yang kedua memang kalau ada yang sudah dianjurkan dokter-dokter untuk dioperasi ya, terkadang kita juga dok sebagai saya ya, kalau saya sih untuk saya pribadi ya, kalau bisa kita masuk dengan produk ini, saya belum mau, bukan saya hanya maksudnya bukan dengan misi saya yang harus dipaksakan harus pakai produk, tidak ya Bapak Ibu, tetapi kalau kita bisa membantu dengan pemulihan dengan produk One More, kenapa kita ragukan ya? Tetapi kalau memang dari pihak keluarganya tetap masih meyakini untuk mau operasi, jadi jangan juga kita terlalu memaksakan. Jadi itu semua timbul dari keyakinan kita ya. Keyakinan kita dan meyakinkan pasien, keluarga pasien pastinya yakin bahwa produk ini akan menjadi sebuah solusi yang luar biasa buat mereka. Jadi jangan sampai ada keraguan di dalam proses terapi ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau seperti itu, itulah sih sebenarnya gambarannya dari saya, karena kita juga tidak bisa menjudge sebagai dokter bahwa oh kamu harus di produk ini atau tidak usah operasi, tidak selamanya pasien itu kita menganjurkan tidak operasi. Kalau memang dia harus layak dioperasi ya sudah nggak apa-apa dioperasi, kalaupun mau memakai produk ini sesudah dioperasi silakan, kita tidak memaksakan. Tapi kalau sudah timbul keyakinan untuk menggunakan produk ini untuk bisa pulih, ada juga beberapa pasien yang takut dioperasi seperti itu ya. Jadi itu kita tetap memberikan solusinya. Kita berusaha memberikan solusi yang terbaik buat pasien dan keluarganya ya. Jadi mungkin itu saja gambaran secara umum dari saya. Mungkin Dr. Setio sudah sangat banyak untuk pelajaran kita pelajari malam hari ini tentang materi-materi penyakit dan bisa memberikan solusi juga. Terima kasih, tapi mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Dan juga mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Jadi mungkin sampai di sini untuk penjelasan dari Dr. Herni. Terima kasih untuk kesempatan memang kaget ya tiba-tiba ya. Iya. Terima kasih Bu Dokter. Kita kembali ke Pak Dokter Setio. Makasih Pak Dokter sudah hadir kembali. Iya, saya pakai 2 device sekarang. Yang satu handphone, yang satu lagi laptop. Sekarang udah oke semua. Iya, betul apa yang disampaikan sama Dr. Herni, Pak Taufik. Jadi konteksnya adalah ke kita. Mudah-mudahan suara saya cukup bagus di sana ya. Konteksnya kembalikan kepada kita. Sama halnya dengan posisi saya, misalkan saya ingin memilih tidak gemuk, maka saya berusaha untuk melakukan ABCD. Demikian juga ketika kita ingin meminta orang lain bekerja sama. Saya lebih kalimatnya ke Dr. Herni itu lebih mengajak kerjasama. Jadi ada satu kesepakatan untuk memilih solusinya melalui produk One More, melalui apa yang kita diskusikan. Bukan kita memaksakan, bukan kita memberikan alternatif, bukan. Tapi paling tidak, ayo kita diskusi, kita kompromi, ada kesepakatan atau tidak. Nggak ada cerita, boleh nggak saya coba dulu? Itu mendingan tinggalin. Kalau bicara pakai coba-coba, hasilnya ya coba-coba juga nantinya. Jadi apa yang disampaikan sama Dr. Herni, kenapa berbicara di paket? Karena ketika bronze saja kita bicaranya, maka pilihannya produk akan bisa kita pilih baik dari PNG-nya, Omevia-nya, dan seterusnya. Kita
Jadi tidak cerita, ya kalau saya kirim 1 lembar dulu ya. Gak mungkin kayak gitu. Karena nanti sama halnya dengan balik lagi ke obat. Kalau obat, katakanlah sekarang, bicara di obat, ya sudah, saya kirimin 10 tablet ya, untuk 10 hari. Itu tidak ke sana. Kalau ketika bicara one more, tidak bisa ke sana. Kalau kita mengikuti itu, seumur hidup dia akan mengkonsumsi obat. Seumur hidup dia tidak akan pernah berubah dari kata sakit menjadi sembuh. Jadi kita harus kembalikan ke sana. Karena ini luar biasa diskusinya. Mudah-mudahan nanti akan saya bawa lagi teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, ke arah yang umum, ke arah yang sederhana. Katakanlah sekarang kita bicara asam lambung atau sakit lambung, kemudian kita bicara lagi nanti organ yang lain yang bisa membawa kita ke suasana yang lebih santai, tapi kemudian mendapatkan satu manfaat yang serius. Ketika bicara yang disampaikan sama Dr. Herni mengenai penyakit kronis yang serius dan lain sebagainya, itu kita harus kuat. Harus kuat memberikan satu keyakinan, harus kuat mentransfernya dan mendampingi mereka. Karena yang diperlukan oleh mereka adalah pendampingan supaya kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian Pak Taufik dari saya juga sama dengan Dr. Herni. Minta maaf kalau terlalu keras atau terlalu luar biasa. Silakan Pak Taufik, terima kasih. Iya Pak Dokter, ini waktunya terus bergerak ini Pak Dokter. Masih boleh beberapa pertanyaan lagi Pak Dokter? Silakan, saya dengan senang hati. Baik, ini ada dari Ibu Manariah, Palembang. Saya sudah 9 tahun mah kronis. Betul, mah kronis. Ya. Gastritis kronis. Itu hasil dari USG dokter. Apakah bisa mengakibatkan batu empedu? Karena setiap muntah pahit, ditambah lagi dengan skoliosis. Ya, jadi perjalanan luar biasa, berawal dari pencernaan, berawal dari lambung, itu tinggal tunggu waktu. Tinggal nunggu dengan batu empedunya, tinggal nunggu waktu dengan batu ginjalnya, tinggal waktu nunggu dengan, mohon maaf saya harus menyampaikan itu. Jadi kalau tidak diselesaikan dengan persoalan lambung ini tidak diselesaikan, maka kanker sudah nunggu, autoimun sudah nunggu. Termasuk batu empedu yang barusan dipertanyakan, tinggal nunggu itu. Karena nanti ketika diperiksa, baru kita akan shock. Dan ingat ya, batu empedu tidak pernah ketemu 1 biji, 2 biji, 3 biji, itu nggak pernah. Pasti banyak. Apalagi tadi sudah disyaratkan ada pasir. Ada sludge di sana, ada endapan. Karena awalnya adalah dalam bentuk endapan, tidak berbentuk. Jadi lembaran-lembaran kristal-kristal, lembaran kristal itu yang dalam bentuk kristal-kristal kecil sekali. Sampai terjadi batu kecil atau mikrolitiasisnya itu, kemudian terjadilah batu yang lebih besar dari dan bisa terukur. Jadi otomatis segera, sekali lagi kasusnya ini harus segera diselesaikan dengan gastritis kronisnya, harus diselesaikan dengan GERD-nya. Penyelesaiannya apa? Sama yang tadi didiskusikan sama Dr. Herni. Jadi kita harus rubah pola makan kita, harus rubah pola hidup kita, olahraga kita harus diperbaiki, kemudian gunakan produk One More, dan konteksnya adalah paket. Sekali lagi saya tekankan, paket. Makin tinggi paket yang dipilih oleh seseorang, maka kesembuhannya akan jauh lebih meyakinkan. Karena cut off-nya ada di sana. Saya ingin tidak berlanjut lagi dengan GERD-nya, tidak berlanjut dengan harus berulang-ulang, harus berobat lagi, tapi selesaikan. Ambil satu paket, apalagi paketnya yang lebih baik daripada yang kita perkirakan, maka hasilnya akan jauh lebih menjamin, Pak Taufik. Demikian untuk jawaban Ibu tadi. Terima kasih. Baik, Pak Dokter, mengingat waktu juga sudah larut ini, Pak Dokter. Ada beberapa pertanyaan, tetapi kelihatannya senada, Pak Dokter. Baik, jadi, baik. Insya Allah apa yang Pak Dokter sampaikan pada malam hari ini itu sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruangan tadi, Pak Dokter. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Mohon untuk memberikan closing pada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Pak Dokter. Apa yang harus dilakukan supaya kedepannya itu tetap hidup sehat begitu Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sebagai closing statement, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, urusan sembuh, urusan sakit adalah urusan kita. Jangan pernah bersandar.
Jangan bersandar ke Dokter Setio, jangan bersandar ke Dokter Herni, jangan bersandar ke Pak Taufik, dengan Pak Yulis, ke upline kita. Tidak. Urusan adalah urusan kita, urusan Bapak Ibu sekalian semua. Artinya, balik lagi untuk sehatnya kita, rubah. Kita ingin sehat. Perform kita atau hebatnya apa yang ada di dalam diri kita adalah kita yang punya, kita yang bina, kita yang harus siasati. Sehatnya juga sama, pertahankan kesehatannya juga urusan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan silaturahmi seperti ini akan membawa kita dalam satu suasana, dalam satu komunitas yang betul-betul kita akan membawa satu tingkat kesehatan yang jauh lebih tinggi buat kita sama-sama. Itu yang bisa disampaikan Pak Taufik. Sekali lagi terima kasih atas silaturahminya, terima kasih atas diskusinya. Dr. Herni, Pak Taufik, Pak Julius, Pak Pras di Bogor, terima kasih banyak. Teman-teman semua luar biasa ini. Siap. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya, sharingnya kepada kita semua. Dan insya Allah apa yang Pak Dokter sampaikan itu sangat bermanfaat untuk kami, Pak Dokter. Dan mudah-mudahan Pak Dokter sehat selalu dan terus membagikan tips-tips sehatnya kepada kita, Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, pertemuan Dokter Talk pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, mari kita hadir dengan mengajak teman-teman yang lebih banyak lagi, karena saya pribadi merasakan bahwa semakin saya banyak mengikuti Dokter Talk ya yang disampaikan oleh Pak Dokter, itu kita semakin sadar Pak Dokter betapa kita memang harus menjaga pola makan kita Pak Dokter. Jangan hanya mengikuti keinginan saja ya Pak Dokter ya, tapi juga ke depannya, khususnya tentang konsumsi kolesterol dan lemak. Karena itulah asal muasal dari semua penyakit-penyakit yang Pak Dokter sampaikan tadi. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami Pak Taufik. Penjelasan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal ataupun pertanyaan yang tidak bisa disampaikan kepada Pak Dokter. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Taufik dari Lombok. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa seorang moderator hebat dari Kota Lombok. Kita berikan apresiasi dengan mengetikkan angka 9 untuk moderator malam hari ini, Bapak Muhammad Taufik. Mari kita ketikkan angka 999. Marşımız çoğalarak durmasın dansımız, hem kazanan kazandıran. One more life. Bu kadarı az, daha ileriye büyüyoruz günden güne, el ele hep birlikte. One more life. Bir fırtına gibiyiz, geçeriz biz denizleri, her limanda bir gemimiz, çünkü biz deliyiz. Bir fırtına gibiyiz, geçeriz biz denizleri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Dokter Talk malam hari ini. Acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar dan akan kita segera akhiri, dan ruangan Zoom akan kita tutup setelah berakhirnya lagu One More Touch Your Life. Selamat istirahat.